Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta George Ronald Noya, saat ini melayani di GPIB Jemaat Cinere Depok. Setelah kita boleh melewati sepanjang hari ini dan berbagai aktivitas kita, kerja, terlebih pelayanan kita akan beristirahat di malam ini, namun sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Engkau memberkati kerja, karya terlebih pelayanan kami. Kami mau beristirahat Tuhan, namun kami mohon kiranya firman-Mu terus memperlengkapi kami, agar kami dapat merenungi dan menghayati serta mendalami kekayaan firman-Mu, dan kami dapat mewujud nyatakannya dalam langkah dan perjalanan hidup kami. Kuduskan kami Tuhan dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, pembacaan kita di malam ini terambil dari Injil menurut Lukas pasal yang pertama ayat 67 hingga ayatnya yang ke-70. Firman Tuhan menyatakan, Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, apa yang kita rasakan kalau sesuatu yang tadinya kita anggap mustahil atau tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu berhubungan dengan keluarga kita? Hal-hal yang kita anggap apakah keluarga kita itu bisa alami, miliki, lalu kemudian itu terjadi dan kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Atau terjadi juga dalam pelayanan kita. Kita merasa sepertinya kita tidak mampu melakukan tugas pelayanan, kita terbatas dalam banyak hal, tapi kemudian kita dimampukan melakukannya. Ada orang-orang yang Tuhan persiapkan menopang dan mendukung pelayanan kita, dalam keterpanggilan kita, dalam tugas tanggung jawab kita, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Atau dalam juga usaha pekerjaan kita demikian, sepertinya kita merasakan bahwa kita akan gagal, itu tidak mungkin membuat kita sukses, karena begitu banyak tantangan dan persoalan, namun ternyata Tuhan mengubahkannya menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, hebat, bahkan kita melihat karya dan tangan Tuhan membebaskan kita, bahkan melawat kita dan memulihkan kita. Tentu sebagai umat Tuhan kita akan senang dan bersuka cita. Hal yang semula kita anggap tidak mungkin, menjadi mungkin bagi Tuhan, apalagi ketika memang Tuhan berkenan kepada kita. Hal ini yang dialami oleh Sakaria ketika Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa istrinya Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Dan ketika dia mendapatkan pemberitahuan itu, dia menunjukkan keberadaan dirinya. Ya, dalam beberapa hal kita memahami ada keraguan dalam diri Sakaria, karena baginya tidak mungkin dalam usia yang sudah senja, sudah tua, Elisabet bisa mengandung dan melahirkan anak. Oleh karena ketidakpercayaan itulah, sebagai tanda Sakaria tidak akan mampu berbicara atau dibisukan sampai ketika anak itu lahir, lalu dia mampu berbicara lagi. Dan ketika itu terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, Sakaria lalu membuka mulutnya dan pertama kali dia kemudian memuji Tuhan. Dan dalam bacaan
pasal pertama dari ayat 67 sampai sebenarnya di ayat 80 ini, Sakaria menyatakan puji-pujiannya kepada Tuhan. Karena dia melihat hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Tuhan tidak hanya berjanji dan berbicara, tapi dia menyatakan dan menggenapi janjinya itu. Dan itu dialami oleh keluarga Sakaria bersama Elisabet. Lahir Yohanes Pembaptis. Ini merupakan sebuah sukacita besar, sehingga dia mengungkap, terpujilah Tuhan Allah Israel, ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, dan itulah yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Sakaria menyatakan itu, karena dia sendiri memahami isi Taurat tentang kehadiran Mesias, tentang kedatangan Sang Juru Selamat, dan tentang kedatangan seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias dan Juru Selamat itu datang. Dan karenanya, apa yang menjadi keraguannya, kebisuan menjadi tanda bahwa Tuhan akan membuktikan kepada Sakaria yang mustahil itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, itulah yang juga menjadi sebuah pemberitaan bagi kita. Kita yang sudah mengalami suasana sukacita dalam setiap kehidupan yang kita jalani, baik dalam membentuk sebuah keluarga, memiliki generasi dalam keluarga anak-anak yang dibesarkan dengan cinta kasih, membentuk sebuah persekutuan hidup bergereja, bahkan Tuhan memberikan kita potensi-potensi karunia kemampuan. Kita menyadari bahwa semua yang boleh kita alami dan jalani terjadi dalam hidup ini, itu semua karena pengendalian, karya, dan oleh tuntunan Tuhan sendiri. Namun terkadang ketika Tuhan mau memakai dan memilih kita untuk maksud-maksud dan rencana-rencana Tuhan yang ajaib, yang besar, apakah itu di tengah keluarga kita, apakah itu Tuhan mau pakai kita dalam pelayanan kita, atau mau pakai kita dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kehidupan di mana kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, kita mau dijadikan alat Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan, terkadang kita menjadi ragu. Kita menjadi ragu, mungkin kita katakan, Tuhan, kami terbatas. Kami tidak punya kemampuan. Kami tidak pandai bicara. Kami tidak punya apa-apa untuk bisa diandalkan untuk memenuhi hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan, apakah itu keluarga, apakah itu dalam pelayanan, atau bahkan dalam aktivitas pekerjaan. Kami penuh dengan segala yang kurang, terbatas. Kalau Tuhan sudah memilih kita, sahabat GPIB. Kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, maka hal yang kita anggap tidak mungkin, itu bisa Tuhan ubahkan menjadi mungkin. Kita anggap mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu mulut kita harus kita jadikan sebagai bentuk puji-pujian kepada Tuhan di sepanjang waktu dalam kita melakukan segala karya kehidupan, aktivitas, terlebih pelayanan kita. Apalagi di tengah suasana kita akan merayakan Natal dan menyongsong tahun rahmat Tuhan yang baru nanti. Kita percaya di tengah kebisuan dunia ini, di tengah hal-hal yang oleh dunia ini kita perhatikan, ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ketidakadilan, melakukan hal-hal yang jahat, pelaku-pelaku cybercrime, mereka yang melakukan ujaran kebencian di dunia digital, mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak memanusiakan sesamanya. Tuhan memilih sahabat GPIB dan saya untuk melakukan karya besar, hal yang mustahil, kehadiran kita untuk mengubahkan dunia ini melihat pada kasih, pada karya dan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Untuk kita bersuara tentang kebaikan
kedamaian, cinta kasih, dan bersaksi akan kebesaran Tuhan lewat kehidupan yang kita karyakan dimanapun kita berada. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, apalagi di tengah pelayanan kita. Dengan segala pujian kita kepada Tuhan yang kita naikkan, dalam situasi kondisi apapun yang kita alami, bahkan ketika kita ada di titik terendah sekalipun, jangan ragu akan perkataan Tuhan. Jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Percayalah, Tuhan melalui pemilihannya bagi diri kita, bagi sahabat GPIB dan saya, kita akan menyatakan kasih-Nya, menghadirkan damai-Nya, dan mewujudkan kebenarannya dalam setiap kehadiran kita dimanapun kita berada. Walau kita anggap itu tidak mungkin, bagi Tuhan, Dia mengerjakannya di dalam diri kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan menyertai dan memberkati sahabat GPIB dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti Sakaria yang memuji-Mu setiap waktu dalam setiap karya kehidupan kami, juga di tengah pelayanan kami. Terima kasih akan kebaikan-Mu yang memilih kami, yang berkenan kepada kami, sehingga melalui kami Engkau menyatakan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Lewat setiap hal yang kami lakukan, kerjakan, di tengah kehidupan dengan sesama maupun di dalam pelayanan kami. Mohon berkat-Mu atas kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja Tuhan, GPIB. Biarlah kami semua merasakan kehadiran dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami, agar suasana sukacita di tengah-tengah kami menyongsong perayaan Natal dan menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru. Kami percaya bahwa kami akan memegang janji Tuhan. Engkau menyertai kami. Kami yakin dan tidak ragu akan perkataan-Mu, firman-Mu, sehingga segala sesuatu Tuhan kerjakan. Tidak ada yang mustahil melalui karya dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi hidup pribadi keluarga kami, bahkan hidup bergereja kami. Biarlah kami terus memancarkan terang kasih Tuhan, dan kami menjadi garam dan terang dunia. Jaga lindungi kami ya Allah dalam kuasa-Mu, dalam istirahat kami malam ini, untuk kami bangun di hari esok dengan tubuh yang segar dan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, kami berdoa kepadamu, ya Allah Bapa Sorgawi. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita, karena baginya tidak ada yang mustahil. Shalom. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.